Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul SDLC atau Software Development Life Cycle, artinya siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Ada beberapa materi SDLC. Yang pertama yaitu apa itu SDLC, yang kedua manfaat SDLC, yang ketiga bagaimana cara kerja SDLC, yang keempat apa saja model SDLC, yang kelima bagaimana SDLC menangani keamanan, yang terakhir bagaimana SDLC dibandingkan dengan metodologi manajemen siklus hidup lainnya. Baik, apa itu SDLC? Yang pertama, siklus hidup pengembangan perangkat lunak. SDLC adalah proses atau langkah-langkah yang digunakan untuk membuat software dengan baik, cepat, dan tidak boros biaya. Kedua, tujuan SDLC adalah mengurangi resiko kesalahan dengan perencanaan yang matang sehingga software yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, SDLC membagi proses pembuatan software menjadi beberapa tahap yang jelas sehingga pekerjaan lebih teratur, mudah dikerjakan, dan bisa diukur hasilnya. Selanjutnya, manfaat SDLC. Yang pertama, meningkatkan visibilitas proses pengembangan untuk semua pemangku kepentingan yang terlibat. Yang kedua, estimasi, perencanaan, dan penjadwalan yang efisien. Yang ketiga, meningkatkan manajemen risiko dan estimasi biaya. Yang terakhir, penggunaan perangkat lunak yang sistematik dan kepuasan pelanggangan yang lebih baik. Selanjutnya, bagaimana cara kerja SDLC? Yang pertama, rencana. Pada tahap perencanaan, tim menentukan hal-hal penting seperti perkiraan biaya, waktu pengerjaan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Tim juga mengumpulkan kebutuhan dari berbagai pihak seperti pelanggan, ahli, dan manajer. Kedua, semua kebutuhan tersebut kemudian ditulis dalam dokumen agar tujuan proyek jelas dan sama bagi semua pihak. Dari situ tim menyusun rencana kerja termasuk jadwal langkah-langkah dari situ. Langkah-langkah untuk mencapai tujuan proyek. Yang kedua, desain. Pada tahap desain, teknisi perangkat lunak menentukan cara terbaik untuk membuat aplikasi berdasarkan kebutuhan yang sudah dianalisis. Mereka memilih teknologi yang akan digunakan, memanfaatkan komponen yang sudah ada jika kemungkinkan, serta menentukan alat yang diperlukan. Selain itu, mereka juga memastikan bahwa sistem yang dibuat bisa terhubung dengan sistem yang sudah ada di organisasi. Yang ketiga, penerapan. Pada tahap penerapan, tim mulai menulis kode untuk membuat produk. Mereka membagi kebutuhan menjadi tugas-tugas kecil agar bisa dikerjakan secara bertahap hingga selesai. Yang keempat, pengujian. Tim pengembang menggunakan pengujian otomatis dan manual untuk mencari bug pada perangkat lunak. Hasil pengujian juga dicek apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian biasanya dilakukan bersamaan dengan proses pengembangan karena tim langsung menguji kode. Yang kelima, development. Saat membuat software, mereka bekerja dan menguji di versi khusus, lingkungan build, bukan yang dipakai pengguna. Software yang dipakai pengguna disebut produksi. Pemisahan ini penting agar pengguna tetap bisa memakai aplikasi tanpa gangguan saat perbaikan atau pengembangan. Tahap development adalah proses memindahkan hasil akhir dari lingkungan build ke produksi, termasuk pengemasan, pengaturan, dan pemasangan aplikasi. Yang keenam, pemeliharaan. Pada tahap pemeliharaan, tim memperbaiki bug, menangani masalah pengguna, dan melakukan perubahan pada perangkat lunak. Selain itu, tim juga memantau kinerja, keamanan, dan pengalaman pengguna untuk meningkatkan kualitas sistem. Ada beberapa model SDLC. Model siklus hidup pengembangan perangkat lunak adalah
cara terstruktur untuk mengatur proses pembuatan software agar lebih terarah dan mudah dikelola. Setiap model SDLC memiliki urutan tahapan yang berbeda tetapi tujuannya sama, yaitu membuat proses pengembangan menjadi lebih efektif dan terorganisir. Ada beberapa model SDLC, diantaranya yang pertama, model waterfall, model iteratif, model spiral, model tangkas, dan model angle. Baik, itulah materi tadi yang saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.